Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Bagaimana caranya mencari persamaan fungsi kuadrat dari grafik yang diketahui. Nah, ini saya punya 3 rumus ya yang harus kalian pahami. Yang pertama itu bagaimana jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Misalkan titik potong dengan sumbu X itu adalah X1,0 dan X2,0, maka rumus untuk menentukan fungsi kuadratnya itu adalah rumusnya ini, Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan dengan X min X2, begitu. Ini untuk rumus yang pertama seperti ini. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, saya punya grafik fungsi kuadrat ya. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah titik 1,0 dan 3,0 dan ini titik 0,6. Nah, rumus ini berlaku jika ada diketahui titik potongnya terhadap sumbu X ini di 2 titik ini, maka 1,0 dan 3,0 ini adalah titik potongnya. Nah, berarti X1 nya adalah 1, X2 nya adalah 3, begitu. Jadi kita bisa langsung masukkan ya. Nah, ya ini X1 nya tadi kan 1, kemudian X2 nya adalah 3. Nah, seperti ini. Kemudian titik yang ini 0,6 ini adalah titik yang lain ya. 0,6 ini adalah titik yang lain. Nah, 0,6 ini kan 0 itu sebagai X nya, 6 itu sebagai Y nya. Maka nanti kita bisa memasukkan titik 0,6 ke dalam persamaan ini. Untuk apa? Untuk mencari nilai A-nya. Begitu. Saya masukkan ya. Nah, Y-nya kan 6 tadi. 6 sama dengan, masukkan sini, A dalam kurung, X-nya diganti 0, dikurangi 1, X-nya lagi diganti 0, min 3. Nah, jadinya ini min 1, 0 kurangi 3, min 3. Ini dikalikan. Jadinya 6 sama dengan A dikalikan 3. Dengan begitu A-nya sama dengan 6/3 atau 2. Nah, kalau sudah ketemu, maka A ini masuk lagi ke dalam persamaan yang ini, yang saya kotak ini, diganti dengan 2. Jadinya 2 dalam kurung X min 1 dikalikan dengan X min 3. Kemudian kalian kalikan saja ini. Biasa, X kali X kuadrat, X kali min 3X, ini min X, ini plus 3. Nah, 2 nya biarin aja di luar, begitu. Jadi X kuadrat min 4X plus 3. Baru kalau sudah kalian kita bisa mengalikannya sehingga menjadi 2X kuadrat min 8X plus 6, begitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah persamaan fungsi kuadratnya sudah benar atau masih salah? Maka gampang, kalian tinggal masukkan titik 1,0, 3,0 dan 0,6 ini ke dalam persamaan yang kalian temukan ini. Kalau sudah sesuai maka sudah benar persamaannya. Contohnya 1,0 ya, 1,0, maka X nya 1, Y-nya nanti 0. Kamu masukkan 1 ke sini, X-nya digantikan 1, nanti ketemu 0 apa enggak? Gitu. Kalau 0 ya berarti udah ketemu. Tapi kalau salah, salah. Seperti itu untuk cara mengeceknya. Oke, mudah ya. Diingat-ingat rumusnya. Jadi nanti soal yang diberikan itu bisa berbeda-beda tipenya.
Untuk yang pertama, jika diketahui titik potong dengan sumbu X, maka menggunakan rumus yang ini. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu jika diketahui titik puncak atau titik baliknya. Bagaimana? Nah, misalkan titik puncak atau titik baliknya adalah XP, YP. Maka rumus untuk menentukan fungsi kuadratnya adalah pakai rumus ini. Ya. Y sama dengan A dalam kurung X min XP puncaknya, terus dikuadratkan ditambah YP, begitu. Nah, untuk jelasnya nih saya punya grafik fungsi kuadrat ya. Ini 0,1, ini 2,5. Nah, ini 2,5 ini adalah puncaknya. Ya. Ini 0,1. Maka kita bisa langsung masukkan ke sini. Berarti XP-nya kan 2. Tuh, YP-nya kan berarti 5. Nah, saya masukkan ke dalam sini. Oke, ini nanti yang akan kita cari, tinggal mencari apanya, sama kayak tadi ya, kita tinggal mencari A-nya. A-nya didapat dari mana? Sama 0,1 ya, melalui titik 0,1. Maka kita bisa memasukkannya 0 sebagai X, satunya sebagai Y, begitu. Tinggal dimasukkan. Jadi 1 sama dengan A dikalikan 0 dikurangi 2 dikuadratkan plus 5. Jadinya 1 sama dengan A dalam kurung ini kan min 2 ya, dikuadratkan ditambah 5. Jadinya min 2 kuadrat 4. Nah, ini 5-nya pindah ke sini lah. 5-nya pindah ke sebelah kiri. Jadinya min kan, min 5. 1 dikurangi 5. Jadinya min 4. A-nya negatif. Nah, nilai A-nya negatif, betul kan? Kalau A-nya negatif berarti dia terbuka ke bawah. Berarti benar. Oke, sekarang kita tinggal mencari, masukkan A-nya min 1 ini ke dalam bentuk yang ini. Sehingga Y sama dengan min 1 dalam kurung X min 2 dikuadratkan plus 5. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Maka kita jalankan yang ada kuadratnya. Min 1 sama plus 5 nya nanti ini dikuadratkan, X min 2 dikuadratkan berarti yang pakai kayak tadi, pakai skema itu X kali X, X kali min 2 kali X, min 2 kali min 2, begitu. Jadinya ketemunya X kuadrat min 4X plus 4. Ini masih ada min 1 sama plus 5 nya, dibiarkan aja dulu. Nah, kalau sudah baru kita kalikan ini min 1-nya ke dalam kurung itu, sehingga jadinya Y sama dengan min X kuadrat, ini plus, hati-hati, kemudian ini min 4 plus 5, baru kurungnya bisa dibuka gitu. Jadinya Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 1, min 4 ditambah 5 ketemunya plus 1, begitu. Nah, sama seperti yang sudah-sudah, untuk menentukan atau mengecek pekerjaan kita sudah benar apa tidak, masukkan titik-titiknya. Masukkan X-nya 2, nanti Y-nya harus ketemu 5. Masukkan X-nya 0, nanti harus ketemu 1. Begitu. Silakan bisa dicek sendiri. Kemudian berikutnya, jika diketahui 3 titik sembarang. Nah, sekarang ini sudah tidak pakai rumus atau kejadian yang khusus ya. Kalau yang pertama tadi kan khusus, dia memotong sumbu X. Kemudian yang kedua, dia mempunyai titik puncak. Yang ketiga ini dia hanya memiliki 3 titik sembarang, tidak ada yang khusus gitu, terserah mau dimanapun. Nah,
Jika diketahui tiga titik sembarang, maka kita gunakan bentuk umum fungsi kuadrat. Maka rumusnya yang ini, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Begitu. Rumusnya ini, rumus umumnya. Oke, contoh langsung ya. Saya pakai kalimat ini, nggak pakai gambar. Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 0,1, 3,1, dan 4,5. Lihat, untuk tipe yang pertama, yang tadi melalui atau dia memotong sumbu X itu cirinya itu 0,0 gitu belakangnya. Misalkan 3,0, 4,0. Nah, itu pakai rumus ini. Pakai rumus yang pertama gitu. Kemudian puncak titik balik itu sama saja pakai rumus yang kedua. Nah, ini tidak ada yang istimewa, tidak ada yang khusus. Nah, maka kita langsung masuk ke sini. Atau kalau dalam gambar saya bisa gambarkan jadi seperti ini. Nah, Pak, apakah ini langsung ketemu terbuka ke atas? Coba kita lihat. Ini bayangkan yang kurvanya ini enggak ada ya. Titiknya ini 0,1, 3,1, 4,5. Nah, kan pasti dia terbukanya ke atas, nggak mungkin kita mau gambar gimana coba ke sini loh miring kayak gini, nggak bisa seperti itu, maka dia terbukanya ke atas. Kemudian titik potongnya gimana, nggak tahu kan kita. Nah, maka kita harus pakai rumus yang ini. Caranya bagaimana? Caranya kita substitusikan ketiga titik ini ke dalam bentuk umum ini seperti itu. Nah, 0,1 kita masukkan ya ke dalam ini, berarti X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya nanti ketemu 1. Oke, masukkan ya. 0, ya kan? X-nya 0, 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Ini kan pasti 0. Maka ketemunya langsung 1 sama dengan C. Nah, atau C sama dengan 1. Nah, kita simpan dulu, kita save ya. Udah ketemu C-nya, tinggal nyari A sama B. Kita pakai titik yang kedua, 3,1. 3,1 masukkan ke dalam rumus Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C. Berarti 3 sebagai nilai X ya. Y-nya 1. Oke, masukkan 3 kuadrat ditambah B kali 3 ditambah C. Nah, jadinya ini 9 ya kan. Terus ini plus B3 ditambah C. Nah, tadi kan kita sudah ketemu C-nya 1. Nah, ganti saja C-nya. Jadinya seperti ini kan. Ini saya ganti 9A gitu biar lebih familiar. Nah, satunya pindah ke sebelah kiri kan min ya. Jadinya 9A plus 3B sama dengan 0. Nah, kita save lagi nih. Kemudian kita pakai titik yang ketiga 4,5. Nah, 4,5 kita masukkan ke dalam Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. 4-nya sebagai X ya, 5-nya sebagai Y. Oke, sama kayak tadi, masukkan 4 kuadrat kalikan B4 plus C. 4 kuadrat 16 ditambah B4 ditambah C-nya tadi 1 ya. Satunya pindah ruas ke sebelah kiri. Nah, jadinya 4 kan. 16A ditambah 4B sama dengan 4. Nah, kita sudah punya persamaan yang kedua yang dalam bentuk A sama B gitu. Nah, berarti diapain? Substitusi eliminasi gitu. Jadi tadi yang 9A plus 3B sama dengan 0. Terus yang kedua yang ini 16A plus 4B sama dengan 4. Nah, ini kalian substitusi eliminasi ya. Ini saya bagi 3 bisa ini saya bagi 4 bisa ini. Oke, jadinya bagi 3 ini 3A plus B sama dengan 0. Yang kedua ini
4A ditambah B sama dengan 1. Karena B-nya sama, maka kita bisa langsung mengurangi. Ini 3 dikurangi 4 min 1. 0 dikurangi 1 min 1. Jadi A sama dengan 1. Oke, ketemu A-nya 1. Kemudian tinggal cari apa? Tinggal cari B. Nah, masukkan saja A-nya ke sini. 1. 3A ditambah B sama dengan 0. A-nya 1 tadi. Berarti kan 3 kali 1 ditambah B sama dengan 0. Jadinya 3 plus B. 3-nya pindah ruas jadinya min 3. B sama dengan min 3. Ketemu semua. A-nya 1, B-nya min 3, C-nya tadi 1 gitu. Nah, sudah, masukkan ke dalam rumus ini. Sudah selesai. Jadi Y sama dengan A-nya 1 kan, X kuadrat. B-nya tadi min 3, min 3X plus C, C-nya 1. Nah, seperti itu rumus atau penyelesaian bagaimana caranya mencari persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik-titik yang ada pada grafik tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkah, dan kalian bisa menjawab soal-soal yang saya berikan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku bayangkan bila kau datang, ku peluk bahagiakan aku, ku serahkan seluruh